Pagi Bang Jai. Pagi bang. Bang, Babang banyak yang mendukung ketika kemarin Abang memberikan statement bahwa ingin membela Nikita Mirzani hingga membebaskan Bang. Gimana Bang? Iya betul ya, banyak sekali yang DM ke saya, yang japri lewat WhatsApp ke saya ya terkait kepeduliannya dan keprihatinannya terhadap Nikita Mirzani ya atas kasus yang menimpanya. Mereka banyak yang meminta agar saya eh, bisa membantu Nikita Mirzani ya. Intinya bagaimanapun Nikita Mirzani itu eh, perlu mendapatkan keadilan seperti itu ya dari para netizen yang ke saya. Namun bagaimanapun ya saya memiliki banyak keterbatasan. Yang pertama, saya bukan kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Bagaimanapun kita harus hargai kuasa hukum yang ada ya, Bang Fahmi. Saya kenal, beliau senior saya dan saya juga respect, dan saya hanya bisa mensupport sebagai teman Nikita Mirzani ya. Bahkan saya sudah berencana ya membuat surat penangguhan dan menjaminkan diri saya untuk penangguhan penahanan Nikita Mirzani ya. Saya berencana seperti itu ya. Sedang saya kaji seperti apa teknisnya. Jadi saya tidak main-main, saya siap bela Nikita Mirzani. Artinya ketika nanti kita nggak bisa berandai-andai di hukum ini Bang. Tapi kita berniat positif aja Bang. Nanti ketika Bang Fahmi menghubungi Abang biar jadi partner untuk membela Nikita, hak-hak Nikita, siap juga Bang. Oh, dengan senang hati ya. Bila memang Bang Fahmi selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menghubungi saya untuk berkolaborasi, dengan senang hati ya. Saya mensupport sebagai rekan sejawat, sebagai senior saya, karena bagaimanapun saat-saat seperti ini memang perlu banyak menghimpun kekuatan, istilahnya orang-orang yang peduli dengan Nikita Mirzani. Karena ada dugaan bukan dari suara rekaman yang beredar Bang. Artinya bukan dugaan Nikita Mirzani langsung yang meminta uang, karena itu dugaan suaranya asistennya Mail. Gitu, Dari yang saya pelajari bahwa tidak secara implisit, tidak secara langsung Nikita Mirzani berhubungan dengan si pelapor ini ya. Jadi tidak ada ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Mail itu tidak mewakili ya. Seperti itu. Dan yang perlu kita cermati bahwa hal ihwal berawalnya kasus ini adalah dari kasus skincare yang Nikita Mirzani beli. Ya. Dan terkait Nikita Mirzani, dia itu kan semacam apa? Influencer gitu. Bukan, itu yang mereview. Iya, mereview. Terkait produk itu kan, gitu kan. Dan itu istilahnya saat ini gitu loh, itu kan semacam bagian dari pekerjaan juga kan gitu loh, mereview produk itu kan. Artinya kalau kita beli barang di e-commerce juga kita harus mereview juga. Boleh, 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 tidak jadi soal. Yang penting itu tidak fitnah, tapi fakta. Itu tidak masalah, karena bagaimanapun mereview produk yang dianggap bermasalah itu membantu masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus untuk membeli barang-barang yang berbahaya, khususnya skincare gitu loh. Nah, pada saat kondisi seperti itu, pemilik skincare mencoba menghubungi Nikita Mirzani, ya enggak? Si pelapor ini menghubungi Nikita Mirzani, namun tidak bisa, akhirnya menghubungi asistennya saudara Mail. Disitulah terjadi pembicaraan. Kalau saya lihat dari konten pembicaraannya hanya semacam banyolan aja, seperti halnya katanya untuk penutup Nikita Mirzani, itu kan tidak secara implisit, ya enggak? Artinya di situ ada nilai tawar. Di sisi lain, patut diduga bahwa pemilik skincare ini merasa ada yang ditakuti, merasa ada yang bermasalah dengan produknya. Jadi dia takut direview oleh Nikita. Makanya disitulah terjadi deal. Tidak ada cara langsung Nikita Mirzani mengungkapkan, produk lu gua review nih, produk lu bermasalah nih, kalau lu nggak bayar gua viralin nih. Itu baru jelas. Itu adalah pemerasan. Itu tidak ada. Ya, bahkan saya menduga ada unsur-unsur lainnya yang bisa saja ya dari pihak Nikita Mirzani melaporkan ini. Apa? Beredarnya rekaman itu.
dan itu bisa dilaporkan dan patut segera dilaporkan untuk diproses, karena bagaimanapun ya merekam dengan jalan apapun itu tidak diperkenankan, tidak perbolehkan. Itu bisa melanggar undang-undang yang itu ancamannya sampai 15 tahun penjara. Jadi tidak main-main ya. Terhadap dalam bentuk apapun tanpa hak itu merupakan pelanggaran, dan ini saran saya ya kepada kuasa hukum Nikita Mirzani agar segera dilakukan pelaporan terkait beredarnya voice note ini, karena ini merupakan rekaman yang ilegal dan melanggar hukum seperti itu ya. Dan yang pasti yang menyebarkan adalah lawan bicara, tidak mungkin orang lain. Yang merekam adalah lawan bicara, siapa itu pasti sudah bisa ditebak ya enggak, sampai antar pembicaraan Mae dengan pelapor ini pun beredar, dan ini untuk sesegera mungkin dilaporkan ya enggak. Nah, terkait pemerasan itu secara langsung tidak implisit, malah saya patut menduga ini adalah bentuk penyuapan dan penjebakan ya. Setelah Nikita Mirzani gitu loh mau gitu loh untuk tidak mereview dengan diberikan sejumlah uang gitu loh kan, setelah diberikan langsung itu diperkarakan, dipermasalahkan. Nah, sekarang keluarlah voice note yang seolah-olah itu membuktikan gitu loh, seperti itu. Saya sampai sekarang masih sanksi dan nggak yakin gitu loh, walaupun saya tetap mendukung gitu loh profesionalisme pihak kepolisian, upaya pihak kepolisian untuk mengungkap ini gitu loh. Jadi saya coba menggambarkan ini agar pihak kepolisian, pihak penyidik menggali kembali seperti itu gitu loh, agar pihak-pihak yang terlibat ini juga untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya dari statement abang ini ada sisi yang sangat merugikan Nikita Mirzani ya bang? Ada, betul. Silahkan aja diurut nih. Pertama, akun pertama siapa ini? Yang apa namanya? Yang menyebarkan ya? Betul, yang menyebarkan voice note ini. Bahkan ada voice note dengan dokter juga kan, dokter O kan, seperti itu. Nah, itu bisa dilaporkan. Nanti akan diurut siapa yang keladinya. Yang pasti kan sudah bisa ditebak. Siapa yang merekam, itu saja sih gitu loh. Dari manakah itu? Oh iya, mau melaporkan akunnya apa langsung orangnya, bisa orangnya langsung. Jelas ada pembicaraan kok di situ. Dari manakah itu asal? Betul, itu pelanggaran dan bisa 15 tahun ya berdasarkan pasal 40 tadi. Ya, Undang-Undang Nomor 99 terkait telekomunikasi. Artinya harus gerak cepat juga dari pihak Nikita Mirzani. Betul. Selain langkah hukum ya upaya penangguhan juga, hal ini juga harus segera dipercepat ya. Makanya ya Bang Fahmi sepertinya butuh banyak tim, Pak. Artinya kalau dihukum itu ketika memang ini proses sudah berjalan, apa voice note itu harus berlaku atau gimana bang? Artinya kan berarti proses sudah berjalan, artinya Nikita Mirzani sudah jadi tersangka dan beredarlah rekaman itu bang. Rekaman itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Sesuatu yang didapat secara ilegal dan melanggar hukum dan melawan hukum itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Bahkan sebaliknya bisa diperkarakan. Itu prinsipnya. Karena mungkin dari voice note itu adanya dugaan transfer uang itu yang sekitar 2 miliar bang. Iya. Artinya ada transaksi betul. di situ. Mungkin itu sebagai petunjuk ya silakan, tapi tidak bisa dijadikan alat bukti. Justru bila merasa lawan bicara dirugikan bisa dilaporkan. Mail misalnya bisa melaporkan dia karena lawan bicara. Seperti itu gitu loh. Dari ekspresi Nikita Mirzani juga dia merasa tidak bersalah bang, artinya dia juga akan melawan di persidangan. Iya, karena dia yakin bahwa dia tidak bersalah dan mampu akan membuktikan seperti itu. Kan tahapan terkait penyidikan kepolisian ini kan bukan akhir dari segalanya. Nanti kan penentuannya kan dalam persidangan seperti itu. Oke bang, terakhir ucapan abang buat pesan-pesan mungkin ketika abang sangat membela hak hukumnya Nikita Mirzani. Pesan abang untuk Nikita Mirzani ya, untuk Laura dan keluarga ya, tetap semangat. Banyak orang yang mendukungmu, Nikita ya. Jangan takut.